sudah jelas, jadi jadi Yohanes 3 ayat 16 itu kembali lagi saya katakan bahwa dia tidak permanen, tetapi dia begitu penting. Dia itu adalah pondasi dasar dari keselamatan itu sendiri. Dia penting sekali. Dan ini tidak bisa tidak, harus diterima. Ya, dia akan menjadi keselamatan benar, keselamatan ya dengan satu kondisi. Seperti tadi Yohanes 3 ayat 16 akan langsung berlaku manakala contoh tadi ada dua orang yang disalib bersama-sama dengan Yesus, sebelah kanan dia percaya, dia menerima Yesus. Itu sebabnya dikatakan, ingatlah akan aku pada waktu engkau sampai pada kerajaanmu. Jadi dia mau bersama-sama, dia percaya, dia menerima Yesus. Nah saat itu Yesus katakan, sehari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa? Karena dia udah nggak sempat lagi nanti membuat dosa. Sebentar lagi dia mati, mau bagaimana lagi dia mau melihara keselamatan udah nggak bisa lagi. Karena mati dia udah. Dan dia udah nggak bisa lagi buat dosa. Udah mati, orang mati udah. Tapi kalau kita yang sudah terima, orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih hidup, dia masih bisa buat dosa. Ya, dia masih bisa buat dosa. Nah, untungnya apa pada waktu pada pada kepada orang yang masih hidup yang percaya sama Yesus, yang nggak kebal dosa ini, untungnya karena dia sudah diperdamaikan dengan Allah. Ya, dia sudah diperdamaikan dengan Allah. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia hanya membawa dua misi Allah. Dua misi Allah, Yesus datang dalam dunia ini. Cuma dua misi Allah yang dibawa. Misi yang pertama yang Allah berikan kepada Yesus adalah yang pertama itu mendamaikan manusia dengan Allah lewat kayu salib. Mendamaikan manusia dengan Allah lewat kayu salib. Bagaimana caranya? Dia mati menggantikan dosa kita yang harusnya mati dihukum sesuai dengan Roma pasal 6 ayat 23. Dia gantikan. Setelah dia mati, dia katakan telah selesai. Ya, dia sudah gantikan kita. Makanya dikatakan ketika dia mati dan dia bangkit, dia selesai melakukan tugas penebusan, maka barulah Yohanes 3 ayat 16 ini berkata bahwa barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dia. Itu yang pertama, Yesus bawa misinya, mendamaikan manusia lewat kayu salib. Sekaligus yang percaya sama dia dibenarkan. Ya, dibenarkan yang percaya sama dia. Sesuai dengan apa kitab Roma apa Yohanes 10 ya, Roma 10 apa Yohanes 10. Dikatakan dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Di mana itu? Roma 10 Roma ayat 9 atau Roma 9 ayat 10? Roma 10, Hah? Roma 10 ayat 9. Nah, Roma Roma 10 ayat 9, betul. Ya, Roma 10 ayat 9 ya. ya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, ayat 10-nya. Roma 10 ayat 10. Karena Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan nah dengan mulut orang mengaku dan dan diselamatkan. diselamatkan. Nah, itu ya, itu dia.
Jadi ini mirip-mirip tentang dua kalimat syahadat nih. Mirip-mirip. Iya. Ya, ya. Iya. Kalau saya ingat ayat ini, kalau saya ingat ayat ini, saya Hmm. ingat pada waktu mana ada ada apa di di salah satu jemaat di jemaat yang belajar tentang misi kemudian ditugaskan oleh gereja itu diutus empat orang ke Banten sini, ya. Empat orang diutus ke mana? Ke Rangkas, empat orang diutus ke Pandeglang, empat orang lagi diutus ke mana itu? Apa itu namanya? Yang dekat Anyer itu di situ, yang dekat Anyer, diutus itu empat orang ke sana. Lalu kemudian 2 hari kemudian saya ditelepon bahwa orang ini sudah mau yang dirangkas, sudah mau diajak ke masjid untuk dijadikan mualaf, membaca 2 kalimat syahadat, yang di yang di Pandeglang udah diambilin KTP-nya mau dilaporkan ke Pak RT. Lalu sama juga yang di dekat Anyer sana juga sudah diambilin KTP-nya, mau dilaporkan, mau dibawa ke kantor desa. Saya ditelepon waktu itu kira-kira jam jam berapa ya? Jam 7 malam kalau nggak salah. Diminta tolong bagaimana caranya nih. Akhirnya saya bilang ya sudah, kita tolongin dia. Saya bilang teleponkan, ditelepon. Saya bilang suruh mereka itu kasih alasan untuk yang di mana, yang dirangkas itu. Saya bilang tolong bilangkan cari alasan untuk pergi ke Simpang 5 di alun-alun, saya bilang. Simpang 5, alun-alun Simpang 5 di Rangkas. Begitu juga yang di Pandeglang, ya, datang ke alun-alun. Lalu yang di Anyer itu ya saya bilang dia suruh datang ke pinggir laut yang dekat Mambruk, Hotel Mambruk, saya bilang begitu. Nah, saya berangkatlah itu untuk mengeluarkan mereka. Saya berangkat dengan 2 mobil ke sana dan saya keluarkan mereka. Lalu begitu sampai, mentornya ini mengatakan bahwa kenapa kamu? Ya nggak apa-apalah kamu. Kalau disuruh baca 2 kalimat, ya kamu baca aja 2 kalimat syahadat. Hmm. Kan nggak masalah, dia bilang. Yang penting hatimu jangan. Ya, yang penting kan hatimu enggak gitu loh. Cuma mulutmu saja, Iya. gitu kan. Nah, mentornya katakan seperti itu. Lalu saya bilang, Bapak ini, saya bilang, Bapak ini mohon maaf Bapak, saya bilang. Bapak sama iblis sama setan, saya bilang ya. Terlalu jauh, Pak. Jangan Bapak bermain-main dengan iblis, dengan setan. Setan itu usianya udah jutaan tahun. Pengalamannya udah sabrek-abrek. Jangan main patat gulipat sama dia. Nah, saya bukakan nih ayat ini nih. Roma 10 ayat 10. Saya bilang, tahu nggak? Saya bilang, baca 2 kalimat syahadat itu. Saya bilang, sama seperti ayat ini. Ayat ini katakan bahwa karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau baca 2 kalimat syahadat, ya sama balikannya dari ini. Akan dihukum, saya bilang. Nggak bisa, kita nggak bisa main pat-pat gulipat dengan iblis. Nggak bisa. Kalau emang bisa begitu, semua ke-12 rasul Yesus itu, nggak mungkin dia bisa, nggak mungkin dia mau mati secara martir. Nggak mungkin. Ada yang dikuliti, ada yang digoreng minyak steak. Cuma satu Yohanes saja tuh yang matinya tua. Yang lain mati semua kesit, semua mati kan. Ada yang dipancung, ada yang digergaji dari ke-12 murid. Kalau dia bisa mengkamuflasekan begitu, dia mau kamuflasekan begitu. Tapi sayang pengertian bapak-bapak rohani kita ini, ya, itu memang luar biasa yang diwarisi oleh kita. Nah, jadi apa Yohanes
3 ayat 16 ini seperti itu batasannya. Ya, sebentar saya gimana ya? Coba baca Matius. Nah, bentar ya. Bentar ya. Bentar saya cari. Ini teringat aja nih saya nih. Tiba-tiba teringat nih ayat ini nih. Atau Bapak Ibu ada yang tahu kesamaan dari Matius pasal 8 ayat 22 ini, kalau nggak salah di dalam Injil Markus ya. Sama itu, tapi dia lebih Mati apa? yang sama dengan Matius pasal 8 ayat 22. Ada yang bisa bantu cari yang kesamaan dengan itu. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Injil Markus kalau nggak salah. Markus pasal berapa ya? Ada tahu Pak, itu? Lukas 9 ayat 60, Pak. Oh, Lukas 9 ya? Lukas Ya, ya? Lukas 9 ayat 60, Pak. Lukas 9 ya? Ya, ayat 60, Pak. Lukas pasal 9 ayat 60. Ah, iya benar. Benar ya. Lukas ya. Jadi, nah dalam Injil Lukas di sini dikatakan, coba bacakan coba. Dikatakan Tetapi firman Yesus Tuhan, berkata kepadanya, biarlah orang mati untuk berdiam dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, jadi dalam Injil Lukas ini dikatakan, kalau tadi Injil Matius pasal 8 ayat 22 itu menerangkan bahwa biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang yang mati mereka. Nah, kalau di dalam Injil Lukas ini jelas ini kelanjutannya nih. Jadi, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, nah ini tindak lanjut daripada Yohanes 3 ayat 16-nya. Ketika masih hidup, yang masih hidup ini. Dia katakan, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, jadi Yohanes 3 ayat 16 itu dasar dari segala sesuatu pengharapan kita di dalam
Kristus Yesus di dalam kehidupan untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Pengharapan. Jadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dipindahkan dari gelap kepada terang dan dia memiliki pengharapan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kalau saat itu dia mati, dia pasti selamat. Tapi kalau dia masih hidup, nah dia tetap harus mengerjakan keselamatan itu dalam seperti yang Yakobus katakan. Yakobus pasal 2 tadi katakan, kerjakan keselamatan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya dikatakan, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini disampaikan kepada murid-muridnya nih. Nah, ini masuk di dalam fase yang kedua baru ini, ya. Jelas kira-kira? Jelas ya. Jelas ya. Nah, jadi sekarang kita ini jangan lagi main-main tentang keselamatan itu. Jangan kita berleha-leha. Jangan. Ya, jangan kita berleha-leha. Jangan cukup puas kita hanya datang ke gereja setiap minggu, melayani dari pagi sampai pagi lagi mungkin dalam gereja. Jangan. Itu tidak akan menjamin kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jaminan kita bisa masuk dalam kerajaan Allah yaitu ketika kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Belajar hidup kudus. Karena kekudusan itulah yang mengubah karakter hidup kita. Coba kita lihat berapa banyak sih orang yang setia, yang rajin datang ke gereja, yang nggak pernah absen setiap kali ada kegiatan gereja, yang melayani. Tapi coba kita lihat karakter hidupnya, bagaimana dia berubah apa enggak. Tetap dia sama seperti Yesus, nggak pernah berubah dia. Sama sih dia seperti Yesus, sama. Tapi samanya yang nggak berubah karakternya. Ya, nah pemahaman ini yang sering disalahartikan oleh kebanyakan orang-orang percaya. Apalagi dulu ada satu pengajarannya itu. Ya ini dia nih yang mengajarkan sekali terima Yesus selamanya selamat. Terus ada yang bertanya, bagaimana dengan kalau dia berbuat dosa lagi? Terus mati. Apakah dia tetap selamat? Iya, tetap selamat dia bilang. Terus dosanya bagaimana? Nanti yang tanggung anaknya. Masih ingat masih masih ingat Bapak Ibu Saudara tahu itu pelajaran tentang Evergrace, ya itu pernah tuh saya tuh diajak tuh diajak persekutuannya tuh di Evergrace begitu. Mereka mengatakan begitu. Lalu ada yang bertanya seperti tadi, bagaimana Pak kalau orang itu berbuat dosa, terus kemudian mati saat dia berbuat dosa itu terus kemudian mati, bagaimana Pak? Selamat apa enggak dia itu? Selamat, tetap selamat. Terus bagaimana dong konsekuensi dosanya? Yang nanggung anaknya. Anaknya nanti yang akan menanggung buah-buahnya. Waduh, enak ya seperti gitu ya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Coba yang seperti ini. Ya Kira-kira, kasihan Hah? anaknya, Pak. nggak, Kasihan anaknya. nggak tahu menahu ketiban pulung dia. Ya, Ketiban namanya di pulung. enaknya Ya nggak tahu. sendiri dia. Ya, kasihan memang. Tapi itu Ya, kita boleh kasihan boleh anaknya lucu. Tapi sendiri. itulah apa ya fenomenanya seperti itu. Dan itulah memang itu nyata ada gitu loh, ada. Nyata benar ada itu. Ya, seperti itu. Saya nih gini loh ya.
Seperti tadi saya katakan ya bahwa saya nih kalau kalau lihat ya, sekalipun saya juga merasa bahwa memang belum tentu saya juga nih apa qualified satu. Belum tentu saya juga apa benar dalam pendapat saya. Belum tentu juga memang seperti itu. Ya, tapi kalau saya melihat ada orang yang memberitakan tentang firman Tuhan, kalau dia memberitakan firman Tuhan, menafsirkan firman Tuhan yang tidak bersinggungan dengan dogmatika, saya nggak masalah. Paling saya akan, kalau ada yang tanya, paling saya akan cover, ya, karena penafsiran itu kan masing-masing memiliki apa otoritasnya sendiri-sendiri, tergantung siapa yang menafsirkan. Kepulang kepada seseorang yang menafsirkan, ya kan? Nah, tapi kalau penafsiran itu sudah menyinggung tentang dogmatika, maka saya tuh biar bagaimana tetap saya akan bukan cover aja, tapi saya akan berargumen gitu. Karena dogmatika ini itu benar-benar sangat krusial sekali, ya seperti itu. Dan saya nih nggak bisa diam kalau ngelihat, kalau menurut pandangan saya itu keliru gitu loh. Saya nggak bisa diam. Ya, kenapa? Karena kalau itu menurut pandangan saya, oh itu keliru. Kalau itu dibiarkan, kalau benar-benar itu dibiarkan, keliru itu benar-benar dibiarkan, maka ini akan menyeret banyak orang. Bukan dia sendiri gitu loh, menyeret banyak orang. Tetapi saya pun juga, misalkan kalau saya mengcover itu ya, saya sifatnya nih sharing gitu loh. Oh, saya nggak setuju dengan Anda misalkan seperti itu. Menurut saya begini gitu loh. Ayo, bagaimana? Nah, kita adu dalil gitu loh. Yang mana yang lebih kuat? Karena kerinduan saya, kalau itu saya katakan bahwa itu keliru, saya sudah kuat dengan dalil saya. Harapan saya kalau dia kalah dengan dalil, ya sudahlah. Yuk kita ikut apa yang benar, yang lebih kuat. Saya pun begitu. Ketika dia memiliki dalil yang lebih kuat, saya akan ikut itu, gitu loh. Seperti itu. Boleh nggak kita sih seperti itu? Boleh dan Alkitab loh, Alkitabiah loh kita seperti itu. Alkitab mengatakan hendaklah nasihat penasehati satu dengan yang lain. Diperintahkan oleh firman Tuhan. Dan ada dalam kitab Filipi juga dikatakan bahwa kalau kamu tahu tentang yang benar, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Ada lagi nih, seperti itu tuh. Ya. Nah, dengan jalan begitu saya pun juga pada akhirnya ya saya tuh terpacu gitu loh. Terpacu untuk apa? Untuk terus menyelidiki tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi bagi saya itu adalah satu cara saya untuk saya tetap bergairah eksis untuk menyelidiki firman Tuhan. Sehingga saya mau berubah hari demi hari gitu loh. Ya. Karena seperti tadi yang bisa membawa kita sukses dalam menjadi orang percaya adalah perubahan karakter kita. Ya, menjadi kudus di hadapan Tuhan. Itu targetnya. Ya. Jadi saya nggak menargetkan sekarang ini harus apa setia dalam gereja lokal atau bukan bukan salah, nggak salah. Mau setia dalam gereja lokal silakan, bagus, bagus. Tapi lebih baik lagi setia dalam gereja lokal, pelayanan dalam gereja lokal diiringi dengan setia untuk melakukan kekudusan itu.
supaya karakter kita lebih hari bisa berubah menjadi sama seperti Kristus. Mau kapan lagi sih ya? Kedatangan Tuhan tidak tidak lama lagi loh. Ya, nggak lama lagi. Ya, oh, ada banyak orang juga yang mencemooh juga saya bilang begitu. Wah, Pak, ini mah dari zaman si Pitung udah dibilang kedatangan Tuhan nggak lama lagi. Sampai sekarang kagak datang-datang. Sampai sekarang kagak datang-datang. Lalu saya tanya, dan ini orang orang Kristen juga yang ngomong, teman-teman juga yang ngomong. Ah, sampai sekarang dia bilang nggak datang-datang, bilangnya udah dekat, udah dekat. Sekarang Bapak bilang udah dekat lagi, dia bilang. Mau sampai kapan datangnya? Terus saya bilang, kamu umurnya berapa sekarang? Baru cuma puluhan tahun, paling 50 tahun. Ya kan saya bilang. Kamu tahu nggak kisah Nuh? Tahu nggak bagaimana waktu Nuh diperintahkan Allah untuk buat bahtera? Tahu nggak kamu pada waktu Allah juga bicara, kamu buat bahtera dan sampaikan kepada kaum manusia ini. Suruh bertobat. Karena Allah mau menghukum dunia ini. Tahu nggak? Tahu nggak berapa lama Nuh memberitakan tentang Allah mau menghukum dunia ini kepada manusia ya, di zamannya? 120 tahun. 120 tahun. Saya ngomong nih, Tuhan mau datang. Tuhan sebentar lagi mau datang. Baru juga cuma berapa tahun? Berapa puluh tahun? Nuh beritakan 120 tahun. Nggak percaya orang. Nggak percaya udah 120 tahun. Mana percaya? Benar-benar nggak percaya. Dibuktikan yang masuk ke Bahtera cuma berapa orang? 8 orang. Cuma keluarganya toh sama Ya. binatang. Ya, betul kan? Iya. Cuma itu. Yang lain nggak ada yang. Tapi pertanyaannya datang nggak? Hukuman Tuhan itu datang. Mati semua. Ya, kadang-kadang memang saya suka geli juga tuh kalau kita ngomong. Makanya saya sekarang nggak berani lagi tuh apa ngomong-ngomong tentang saya selalu bilang ya memang Tuhan pasti datang, udah dekat waktunya, ya udah dekat. Jadi artinya gini loh, mau sampai kapan lagi kita nggak mau benar-benar sekarang serius sama Tuhan, mengerti nih firman Tuhan. Yuk belajar kalau ada kesempatan orang mau mengajar sama kita. Saya tuh paling seneng kalau ada orang yang mau mengajar. Ya, saya pernah ngomong nih sama sama apa teman-teman ya. Saya bilang, saya sekarang nih sedih, hati saya lagi sedih. Sedihnya apa? Ada banyak orang saya mentorin, saya bilang. Ada banyak orang saya mentorin. Tapi saya sendiri nih, saya bilang, belum ada mentor saya. Belum ada. Saya sedih. Saya kepingin cari mentor untuk bisa mentorin saya. Ya, saya belum dapat. Sampai sekarang belum dapat. Dulu ada satu mentor saya. Ya, orang dari Manado itu saya panggil Om Inyo dulu ya. Nah, dia yang mentorin saya. Ya, pada waktu saya itu apa kerusuhan, habis susah sekali. Dia datang dari Manado. Dia hibur saya. Dia kuatkan saya. Dia bagikan firman Tuhan. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ketemu dapat ada seorang mentor yang mementori Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah dan sambutlah itu dengan antusias. Belajar di situ, gali di situ kebenaran firman Tuhan. Tujuannya bukan untuk sombong-sombongan, tapi tujuannya untuk mengerti dan untuk bisa mengubah karakter kita gitu. Ya, karena kalau kita mengerti tentang Yohanes 3 ayat 16, rupanya keselamatan itu nggak sesederhana apa yang selama ini orang pikirkan. Enggak. Ya, memang keselamatan itu diberi cuma-cuma, tapi arti cuma-cuma itu bukan dia murahan loh, enggak. Ya, enggak.
Ayo kita mesti 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 bertindak dari satu fase ke fase yang lain sampai masuk kepada fase kekekalan, kemuliaan, masuk kepada kemuliaan. Itu loh, seperti itu. Oke. Ya. Ini tanggung, ini saya mau apa? Kita akan masuk nanti tanggal 17-18 ya. Iya, Ketemu lagi ya kita ya. iya, Ini tanggal 11 nanti ketemu lagi minggu depan ya. Selasa minggu iya, depan itu baru kita masuk kepada apa itu? Tentang amanat agung ya. Amanat agung dan iya, berbuah itu ya. Kemudian nanti tanggal 24, 25 itu